setelah dikabarkan UTBK aku nggak lulus, terus bukan dipaksa sih, lebih disarankan oleh orang tua, yaudah sok lanjut aja daripada gap year gitu kan. Akhirnya cari-cari di medsos, kalau misalkan aku pengen aktif kesana kesini gitu ya, aktif organisasi itu dosen atau teman-teman tuh nggak ngecas aku si rajin, apa ya namanya tuh, caper lah atau gimana, pengen ekspos sendiri. Misal ada mahasiswanya misalkan yang terkendala biaya atau misalkan kesusahan dalam pembelajaran, itu dosen langsung ngedukung, langsung ngebantu gitu loh. Halo Erika. Halo, gimana kabarnya? Halo, baik. Baik. Alhamdulillah. Oke. Sekarang kesibukannya ngapain nih? Sekarang kesibukannya masih kuliah, masih semester 6 tuh masih diwajibin kuliah, masih ikut kelas kan. Baru kalau misalkan mau magang mandiri itu dipersilahkan tapi tidak dikonversi ke SKS-nya. Jadi wajibnya tuh semester 7 magang di perpus tuh kalau sekarang tuh. Berarti kamu sekarang semester 6. Iya, semester 6. Oke. Aku mau nanya-nanya dong ke kamu, sebenarnya kenapa sih dulu tuh kamu akhirnya milih ke Universitas Widyatama dan kenapa kamu memutuskan untuk mengambil prodi perpustakaan dan sains informasi gitu? Kalau aku tuh kan alumninya dari pesantren kan ya, boarding school gitu. Jadi otomatis kita 10 pondok gitu ya di satu ruangan. Terus memang tidak diarahkan terlalu banyak untuk harus kemana, harus ke negeri atau kayak gimana. Cuman memang aku patokannya memang ke negeri kan. Nah itu udah nyoba lewat SNBP, UTBK yang kayak gitu, qadarullah gagal kan. Terus akhirnya aku bingung di sana, di posisi aku harus memilih kampus yang mana nih yang terdekat dan memang jurusannya memang sesuai dengan passion aku gitu. Akhirnya ketika scroll setelah dikabarkan UTBK aku nggak lulus, terus bukan dipaksa sih, lebih disarankan oleh orang tua, yaudah sok lanjut aja daripada gap year gitu kan. Akhirnya cari-cari di medsos, munculnya Widyatama juga. Iya, aktif banget gitu kan, medsosnya tuh yang bersponsor yang kayak gitu kan, iklannya. Terus akhirnya, kepoin deh gitu kan, mumpung lokasinya dekat, terus strategis juga kan ya. Terus akhirnya yaudah cari cari prodinya apa aja di sana, terus ketemunya ada perpus nih, ngapain aja. Terus mungkin di sana aku bisa bisa ngikutin lah mata kuliahnya kan. Terus aku lihat kurikulumnya apa aja di per semesternya. Dilihat ternyata ada mata kuliah yang coding, bikin logika pemrograman, yang kayak gitu, bikin aplikasi. Iya. Jadi nggak cuman hanya pas aku lihat tuh, gak cuman pengarsipan katalogisasi pustakawan doang gitu kan. Karena memang niat awalnya, perpustakaan berarti arsip kan, konteks besarnya itu, arsip di perpustakaan. Nah aku nyarinya itu, terus cari-cari, udah ketemunya ada logika pemrograman, terus ada desain aplikasi, terus tuh ada mata kuliah yang bikin aku ini tuh desain aplikasinya. Karena aku niatnya pengennya sebelum masa SMA tuh selama di pesantren aku bikin portofolio gambar gitu karena niatnya pengen ke DKV. Cuman dilihat lagi ternyata jadi anak DKV berat ya gitu ya, harus ngegambar full seharian gitu. Jadi kayaknya aku nggak sanggup deh untuk mengikuti jam 24 jam harus menggambar gitu kan. Karena aku juga suka desain tapi nggak terlalu yang over gitu loh. Karena sebagai hobi doang gitu. Akhirnya ya udahlah, ternyata di sini ada desain. Jadi tidak terlalu nekenin banget, tidak terlalu istilah mengenalkan lah gitu. Aku sanggup di mata kuliah itu. Gitu. Jadi akhirnya yaudah deh di perpus aja walaupun misalkan sedikit orang ternyata datang sedikit orang, jadi tapi ngerasa oke, dosen-dosennya baik. Berarti dulu kamu sempat nyobain PTN ya? Betul. Nah, pas awalnya gagal PTN itu, kamu langsung mencari kampus swasta Widyatama atau selang beberapa waktu dulu, kayak kamu mulai menerima kalau kamu gagal, terus baru kamu cari kampus lain atau gimana? Karena di situ ada pressure ya gitu, jadi aku langsung nyari
gitu di kampus swasta. Akhirnya yang banyak munculnya tuh Widya Tama Widya Tama. gitu. Oke, first impression kamu gimana nih setelah kamu melihat kampus Widya Tama? Kalau aku tidak terlalu berbanyak ekspektasi tinggi gitu ya dalam suatu hal. Jadinya ketika berkunjung ke Widya Tama, oh ternyata lumayan nih, bagus nih gitu kan. Terus menjangkau juga lokasinya, itu sih yang terpenting mah karena orang tua nggak mau terlalu jauh kan ya. Berarti Terus kamu yang asli terdekat, Bandung. iya, Oh, asli oke. Bandung. Oke, by the way di sini di depan kita ada Benar. games under hala. Aku sudah memegangnya. Ya, coba kita sambil nyusun aja kali ya, kita ngobrol-ngobrol sambil menyusun. Tapi Boleh. kayak jujur aku nggak paham ini nyusunnya kayak gimana. Oke, paling ngebangun rumah ini dasar. Gini. Gitu ya, Iya, nyusun aja. ya. Kita membuat istana saya gini. Gitu. Iya. Oke. Oke. Guys, kalian adakah yang mau nanya? Boleh, sok. Aku mau nanya nih, kalau abis lulus nih, peluang kerjanya menurut kamu luas gak di jurusan perpustakaan ini? Oke, kalau menurut aku luas banget, terutama kalau mengikuti perkembangan digital sekarang gitu ya, lebih banyak orang-orang yang sibuk di affiliate kah, jualan produk digital kah. Nah, di prodi perpus itu termasuk yang kata aku cukup sangat luas karena kita juga ada mata kuliah entrepreneurship gitu loh. Jadi kita di sana nyobain jualan tentang poster lah, infografis lah, terus buku digital lah yang kayak gitu. Apalagi kan kayak buku-buku anak tuh kita ngedesain sendiri gitu. Jadi banyak lah kesempatannya, terutama kalau semisal ada mata kuliah public speaking, kita disuruh bikin konten lah, kita berkunjung nge-review gimana sih si museum itu terbentuk, sejarahnya bagaimana gitu kan. Karena menurut aku informasi itu, terutama ya pengetahuan gitu, gak ada batasnya gitu loh. Jadi semua informasi itu bisa jadi peluang yang lebih besar kalau kita tahu cara manfaatinnya kayak gimana gitu. Oke. Aku mau nanya lagi dong, sebelum buku sampai ke rak-rak kayak gini, nah itu tuh prosesnya kayak gimana sih? Kayak kan ada penomoran dan lain-lainnya ya? Betul. Kalau di perpustakaan itu, kalau diposisikan sebagai pustakawan di sini tuh bukan hanya ngelola bukunya, kan ada kayak bagian sirkulasi, terus tuh bagian yang IT-nya yang di belakang layarnya, terus tuh yang bagian menginput. Nah ini salah satunya adalah menginput. Aku ambil contoh aja ya, Boleh. beberapa. Mungkin ini ya. Nah kalau di sini tuh ada namanya bagian penginputan. Jadi dalam penginputan itu tuh ada inventaris. Jadi buku tuh bisa aja dia beli, perpustakaan tuh beli atau mendapatkan hibah. Hibah tuh berarti hadiah dari misalkan dari instansi lah. Kayak misalkan kalau di depan perpus tuh ada kerjasama dengan bank BRI, Mandiri, sirkulasi bagian gitu. rak itulah ya. Nah itu sering ada kerjasama. Nah bagian untuk pengelolaan buku ini tuh ada namanya penginputan. Nah penginputan itu ada aturannya gitu. Salah satunya untuk di perpustakaan mematok standar SOP dari internasional menggunakan IDDC. IDDC itu pengkodean yang secara khusus menyatakan buku ini kategorinya, subjeknya termasuk buku apa sih? Kayak misalkan ini termasuknya buku fiksi kan. Terus ada beberapa nomor sekitar penomoran di situ ada dari 00, 100, 200, 300 sampai 900. Nah, kalau 00 itu karya umum termasuknya. Yang kayak gitu, kayak 200 itu jenis buku yang agama gitu kalau nggak salah ya. Salah gitu ya. Nah, kalau untuk 800 ini tuh yang buat karya-karya sih sebenarnya, kayak buku bahasa Indonesia, bahasa yang kayak gitu. Itu masih masuk ke 800 kayak gini. Nah, kan di sini tuh ada RV. RV itu biasanya itu dari ngambil kalau nggak salah tuh penulisnya deh. Nama penulisnya siapa? Mana ya di sini ya? RV. Oh salah. RV itu nggak tahu ya, aku tuh ada kode khusus yang memang dibikin sama pustakawannya gitu. Bisa jadi ini tuh RV itu emang orang dari anak-anak tuh disingkatnya RV yang kayak gitu, bisa jadi. Karena balik lagi pengkatalogisasian itu ditentuin kebijakan si perpus gitu. Karena ada kan misalkan di Sarpus dia mengikuti standar SOP-nya kayak gini dari mulai
ininya nomor DDDC-nya. PIL itu tuh berarti apa ya namanya tuh? Iya, PIL ini nama penulisnya, 3 nama terakhir PIL. Terus ini A itu dari judul pertamanya, Adventure. Oke. Itu 1 itu berarti buku ini baru nomor 1 gitu. Kalau salah. Sampelnya berarti ada 1. Oke. Urutan 1 gitu. Kadang ada di Sarpus itu biar memudahkan, tujuan kenapa ada ini tuh biar memudahkan si pustakawan, orang yang cari buku yang kayak gitu. Ya tahu orang mana ya karya koleksi fiksi yang kayak gitu, diawali dari 800. Tapi ada yang lebih memudahkan lagi. Salah satunya misalkan kebijakan di dasar pus tuh dia menggunakan warna. Jadi misal koleksi agama dia warnanya pink, pakai label pink gitu. Terus kalau novel itu pakai label biru. Biar ini tahu kelompok ini termasuknya buku apa gitu jenisnya. Jadi kayak sebelum orang membaca judulnya, misalkan covernya kan suka ada tuh yang terjebak. Covernya tuh bagus, ternyata dibuka tuh kok berat ya bahasanya gitu. Ada Coba kita bangun lagi. Oke. gitu. Kita nyusunnya di tengah aja deh. Iya, boleh. sorry. It's okay. Gitu. Jadi intinya mah ya memudahkan lah si pemustaka, baik si orang yang berkunjung gitu. Oh gitu. Nah, literasi itu sebenarnya harus selalu lewat buku nggak sih? Atau bisa lewat yang lain literasi itu? Literasi. Banyak ya bentuk literasi itu, terutama kayak adanya poster itu termasuknya literasi kan ya. Iya. Karena kan dia dalam bentuk visual, tapi kan informasi dalam bentuk visual. Kalau literasi itu nggak cuma hanya buku, koran, habis itu majalah, atau di internet yang kayak gitu. Berarti aku luas banget gitu, salah satu informasi. Kalau scroll TikTok, scroll TikTok 5 jam, 2 jam itu termasuk literasi. Tergantung ya. Karena kalau misalkan scroll TikToknya cuma nonton yang hiburan hahaha, kan itu dampaknya tuh kayak otak tuh jadi malas mikir. Gitu kan ada yang bilang kayak gitu. Terus kalau misalkan scroll TikTok yang clipper misalkan nontonin yang podcast yang kayak gitu, tuh ketika seseorang mendapatkan pengetahuan, ternyata si A tuh gini, minimal misalkan si A tuh kayak gini loh karakternya, atau misalkan mengetahui buku itu bukan hanya tentang apa gitu. Misalkan selama seseorang itu mendapatkan informasi dan ngerasa dia tahu, itu termasuknya menurut aku masuk informasi sih, literasi juga kan kehitungnya. Kalau scroll TikTok sekedar hanya hiburan, itu menurut aku ya jadi itu hanya dopamin aja yang masuk gitu lah, yang akibatnya adalah ya udah otak tuh malas mikir gitu karena overload dengan informasi yang tidak menangkap dirinya itu kayak pengetahuan sederhana gitu lah yang diterima. Misalkan seseorang nuangin susu aja kan ada kayak metodenya dengan dipotongnya bagian apanya, itu bisa aja termasuknya informasi. Karena selama dia tahu sesuatu itu pengetahuan sebetulnya. Oke. Nah, kenapa sih di era informasi yang melimpah sekarang ini, itu tuh orang-orang justru makin gampang salah paham gitu. Entah kayak ada berita hoax atau gimana gitu. Sebenarnya tuh balik lagi ya ke globalisasi, digital lah semuanya. Apalagi sekarang udah ada AI gitu ya, makin banyak gitu ya berita-berita atau video, terutama video yang menggunakan AI kan itu jadi memancing ini beneran gak sih gitu ya, ini hoax gak sih gitu kan. Ya sebenarnya itu tergantung dari orang tersebut gitu ya, bisa mengambil informasi itu cek lagi kah atau enggak, atau dia langsung mencerna informasi tersebut secara mentah-mentah tanpa dia mengecek ulang gitu. Oke. Kalau menurut aku sih ya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Boleh. Aku boleh deh. Boleh, sok tanya-tanya. Kakaknya dari jurusan perpustakaan dan saya informasi ya. Kan di zaman sekarang tuh udah banyak tuh media digital kan, informasi dan lain-lain. Sebenarnya perpustakaan sendiri tuh masih relevan gak sih di tengah budaya kita yang udah digital? Terus ada gak sih tantangan tersendiri gitu dari maraknya digital bagi
apa sih, mahasiswa perpustakaan juga gitu. Sebenarnya mau tahun berapapun perpustakaan pasti bakal tetap ada dan pasti bakal tetap dibutuhin. Karena ya bukan hanya misalkan perpustakaan itu menyesuaikan kondisi dengan sekarang. Berarti kalau misalkan sekarang udah maraknya digital, berarti perpustakaan harus mengupgrade dong. Berarti si perpustakaan itu harus upgrade dengan berarti mulai bikin aplikasi perpustakaan digitalnya sendiri gitu loh. Mengumpulkan informasi berupa digital. Misal kalau secara fisik nih buku ini sebenarnya bisa di-scan kan, bisa scan terus jadi upload PDF yang kayak gitu. Itu cara sederhananya mengelola buku fisik itu ke dalam bentuk digital gitu. Sebenarnya kalau ya misalnya dari zaman dulu aja tempat perpustakaan tuh ya di-upgrade lagi loh sesuai dengan masyarakat sekarang lebih sukanya kemana nih gitu loh. Orang-orang lebih suka ke buku tentang apa, kayak gitu hal sederhana. Gitu tuh harus dipikirin sama si perpustakaan gitu, karena informasi itu nggak akan hilang gitu kan, terutama apalagi orang-orang yang pendidik gitu loh, pelajar yang kayak gitu. Kan skripsi juga kan pasti terbaharui kan ya, Iya betul. gitu. Masalahnya kayak jurnal, artikel, makalah yang kayak gitu kan kadang 5 tahun sekali lah, paling lama tuh kita harus update 10 tahun sekali kayak gitu. Jadi walaupun misalkan buku-buku atau skripsi itu lama, kita tetap ngejaganya kok gitu. Karena emang perannya perpustakaan itu adalah mengelola suatu informasi itu tidak sampai hilang gitu. Kayak misalkan karya-karya atau buku prasasti yang kayak gitu tuh kertasnya tuh kita harus jaga gitu loh. Jangan sampai hilang karena tujuannya buat apa? Biar di masa-masa cucu dan sebagainya gitu ya, anak-anak muda yang akan lahir berikutnya itu mereka tuh bisa baca, oh ternyata Indonesia tuh pernah loh menuliskan buku tentang apa gitu kan, yang sejarah lama gitu. Itu tuh tugasnya perpustakaan tuh lebih berat karena harus ngejaga repositorinya, harus ngejaga si karya lama itu tuh harus bertahan gitu sampai berabad-abad, beratus-ratus tahun gitu loh. Jadi nggak cuman hanya ngelola buku yang terkini saja, tapi kita juga nggak ngelupain kok buku-buku yang lama. Malah buku-buku yang lama tuh yang lebih harus diperhatiin gitu sama si perpustakaan. Gitu. Oke. Nah, kira-kira selama kamu kuliah ini sampai sekarang di semester 6, momen paling berkesan apa sih yang kamu rasain selama kuliah bareng sama teman-teman dan lain-lain? Momen berkesannya itu aku tuh bersyukurnya itu dapat lingkungan kayak dosen, temen gitu ya, yang mensupport gitu loh. Kalau misalkan aku pengen aktif kesana kesini gitu ya, aktif organisasi itu dosen atau teman-teman tuh nggak ngejudge aku si rajin apa ya namanya tuh caper lah atau gimana pengen ekspos sendiri gitu kan. Tapi teman-teman aku tuh nggak kayak gitu, malah mereka kayak suka ikut ini gitu. Jadi kayaknya fondasinya kurang kuat ya Kak. Ini sangat tipis sekali ya. Iya. Oke. Season lagi. Jadi teman-temannya emang suportif banget ya selama kuliah gitu. Apalagi dosen-dosennya yang ngedukung penelitian mempercayakan aku buat ikut penelitiannya dosen, terus aku ngebantu proyeknya dosen yang kayak gitu tuh bikin aku sangat dosen tuh memberikan aku banyak ruang gitu loh. Dan ngomong-ngomong kamu juga sempat dapat beasiswa. Betul, Jarum. alhamdulillahnya tuh. Wow, boleh dong Beasiswa diceritain Jarum. coba. Satu. Cerita dari mana nih? Dari awal mula kayak kenapa kamu bisa dapat beasiswa itu gitu, kayak mulai dari alur daftarnya dan lain-lain gitu. Kenapa kamu memutuskan untuk coba beasiswa ini gitu? Oke. Aku coba beasiswa ini tuh karena ngelihat angkatan atas aku, angkatan 22 tuh Teneswa gitu. Dia ini juga penerima beasiswa Jarum angkatan 39. Oh. Iya, angkatan 39. Nah, gap lah di antara angkatan 22 di tahun kemarin kan ya berarti. Baru aku dapatnya lagi. Itu salah satunya yaitu alasannya karena dosen juga ngedorong sok ikutan ini beasiswa Jarum gitu, mumpung apalagi kan beasiswa Jarum tuh istilahnya sekali seumur hidup gitu ya daftarnya.
Jadi ya udah coba dulu aja kapan lagi gitu. Kalau lolos juga alhamdulillah. Terus di sana lah ada ujian-ujian eh tes online psikotes gitulah. Ketika udah beres nih administrasi dan persyaratan administrasinya itu adalah track record kamu selama perkuliahan tuh bagaimana. Yang jadi nilai ininya adalah IPK dulu. IPK harus dipertahanin dulu. Kayak misal IPK-nya minimal tuh 3, harus 3. Nah, kalau bisa itu bertahan di atasnya kayak gitu. Oke. Ya. Terus tuh kalau di Jarum itu selain akademik yang harus dipertahankan, tapi juga organisasi. Kamu aktif gak di kampus lah, kayak kepanitiaan minimal mah gitu. Kepanitiaan, terus tuh ikutan lomba yang kayak gitu. Kan sekarang udah rame tuh kayak lomba PKM, LIDM, itu aku ikutan terus kan. Dari tahun ke tahun nyobain, walaupun ya belum dapat ya, tapi semoga tahun ini dapat juga gitu kan. Terus tuh selain aktif di kampus juga biasanya yang diterima tuh adalah calon-calon ketua. Dia itu jadi ketua di himpunan kah, ketua di prodi atau di acara kah gitu. Jadi emang carinya tuh orang-orang yang aktif gitu loh, yang super aktif gitu sebenarnya mah. Cuman mungkin kebetulan aku sekalian freelance juga selama kuliah, jadi nggak cuman namanya tuh nggak cuman organisasi aja, tapi aku sambil kerja gitu. Kerjanya bareng sama dosen. Karena di prodi perpus tuh kalau semisal ada mahasiswanya misalkan yang terkendala biaya atau misalkan kesusahan dalam pembelajaran, itu dosen langsung ngedukung, langsung ngebantu gitu loh. Jadi nggak kayak semerta-merta hanya cuman ketemu di kelas doang. Tapi dosen-dosen kita tuh, terutama kan 5 dosen nih ya, 5 dosen prodi kayak Bu Dia, Bu Mei, Bu Haria, Pak Egi, sama Pak Amin tuh ketika ada mahasiswanya susah atau apa, langsung yuk Ibu bantu, yuk Bapak bantu sini gitu. Kalau ada apa-apa bilang gitu. Jadi jangan ngerasa sendiri juga gitu. Jadi kalau ada kendala perkuliahan, kendala keuangan, dosen bakal ngasih saran, bantuan, ini harus ke sini, ini harus kemana. Oh, berarti emang lingkungan di Widya Tama juga membantu para mahasiswanya ya? Iya, betul. Gitu. Kalau di Jarumnya juga sebenarnya sangat untung sekali ketika udah keterima nih administrasi. Yang penting administrasi aja diisi dulu bener-bener, terus dilanjut ke bagian kalau lulus itu baru tes online psikotes. Jadi kamu tuh dilihat kamu tuh emang bener-bener gak sih di Jarum, misalkan kamu emang bener-bener gak sih punya mental yang kuat gitu loh. Karena nanti ketika di Jarum tuh kamu bakal dilatih buat jadi leadership yang baik tuh kayak gimana. Karena kan selama penerimaan Jarum itu kan kita ada 1 tahun, itu bukan hanya pembiayaan selama 12 juta gitu ya, 1 bulan tuh 1 juta. Itu tuh ada pelatihan kayak karakter building. Awal-awal waktu Jarum tuh aku baru beres karakter building nih. Nah nanti nunggu bulan Aprilan itu baru leadership gitu ya. Aku bagian di batch 8, batch terakhir lah gitu. Terus aku harus ikutin pelatihan di sana bareng sama mentor-mentor yang memang udah expert di bagian public speaking lah, di bagian kepemimpinan lah, yang kayak gitu. Jadi nggak cuman hanya dapat uang pembiayaan aja gitu. Terus yang bikin jadi keuntungan yang bikin aku motivasi harus lebih aktif lagi nih. Tapi sebenarnya mah kalau semisal memang niat untuk Jarum, saran aku lebih dari awal semester tuh udah ngejar gitu. Udah mempersiapkan diri lebih baik lagi. Dari awal masuk sampai tingkat ke semester 6 atau semester 3 lah. Paling mentok tuh semester 6 baru bisa ngasih daftar. Oke. Berarti kamu tuh ketua himpunan ya? Betul, aku ketua himpunan di perpustakaan. Nah, gimana sih cara kamu ngebagi waktu antara kegiatan himpunan dan kegiatan kamu di luar kampus dan juga perkuliahan kamu nih? Karena kan pasti nggak mudah ya. Betul. Dan IPK kamu berapa sekarang berarti? Aku 3,96. Wow, nyaris sempurna. Nah, gimana sih cara kamu mempertahankan itu gitu? Apalagi dengan IPK kamu yang bisa dibilang ini hampir sempurna gitu. Betul.
Sebenarnya mah aku balik lagi ke prioritasnya mau kemana dulu nih. Tapi biasanya aku ngebaginya ya udah berdasarkan hari. Aku fokus di hari ini. Aku harus ngapain aja gitu loh. Kalau semisal aku hari ini ada jadwal 3 kegiatan, ya udah berarti aku harus cari tahu kegiatan yang beruntut yang perlu hari ini diberesin tuh apa aja yang kayak gitu. Aku nggak terlalu memikirkan aku harus mikirin besok kenapa ya harus ngapain gitu kan. Berarti aku fokus aja di hari ini, terus ngebagi waktunya, ya udah timeline aja gitu loh. Sesuai dengan aku harus ngapain, misalkan hari ini ada rapat UKM misalkan, terus tuh ada perkuliahan. Nah, pasti yang didominasi yang harus aku lakuin itu perkuliahan. Cuma sampingannya adalah ya udah aku ngebagi waktu buat fokus di UKM kayak gitu, di himpunan, bertemu orang, sosialisasi kayak gitu. Oh, oke. Berarti emang kamu, menurut kamu tuh fokus dulu buat nyelesain hari ini gitu, baru mikirin yang ke depannya gitu. Karena emang itu juga sih yang mengurangi overthinking. Karena kan banyak banget ya sekarang orang-orang yang sering overthinking gitu. Nah, gimana sih cara, peran Widyatama tuh dalam ngebantu kamu sampai di posisi sekarang? Peran Widyatama membentuk aku sangat membentuk banget gitu ya, terutama kalau dari prodi sendiri gitu ya. Selain dosen-dosen yang mendukung dari semua aspek kayak gitu, tapi juga di Widyatama mencakupi kayak fasilitas dan sebagainya itu yang ngedukung banget, mencukupi banget gitu kan. Sebetulnya Kayak waktu kemarin kamu dapat beasiswa beasiswan Jarum. Nah, itu tuh dapat apresiasi lagi nggak sih dari yayasan gitu? Kayak beasiswa yayasan. Kalau nggak salah, aku pernah lihat di portofolio kamu deh dapat. itu beasiswa yayasan tuh kan aku dapat jadi ikutan PKM tuh. Nah, jadi bagian anggota. Nah, di sana tuh punya kesempatan buat dapat beasiswa yayasan. Itu lumayan loh, di 2 juta buat satu anggota gitu. Kalau yang buat ketuanya yang ikut PKM itu dapat 3 juta ada kalau salah. Kayak gitu. Itu mah beda lagi gitu. Itu mah karena aku ikutan jadi PKM gitu. Penelitian mahasiswa lah gitu. Berarti banyak ya beasiswa yang kamu dapetin sama kamu kuliah? Baru itu aja sih. Yang penting yang sering mudah didapatin itu adalah ketika lomba. Oh, lomba. Berarti dapat apresiasi gitu ya? Betul, beasiswa apresiasi. Oh, wow. Lomba olimpiade yang kayak gitu, yang sederhana lah. Lomba infografis gitu. Nah, terus aku mau nanya lagi dong. Benar gak sih kalau anak perpustakaan tuh harus pendiam dan kutu buku? Karena kan banyak banget ya stereotype dari orang-orang gitu. Kalau anak perpustakaan tuh introvert lah, terus ya suka menyendiri, suka baca buku banget gitu, kutu buku lah gitu. Enggak kok, malah lingkungan aku tuh bukan orang yang penyuka buku. Iya. Yang sangat kutu buku banget gitu loh. Malah anak-anaknya lebih banyak ya udah medsos, terus kayak ya udah kalangan mahasiswa pada umumnya gitu. Karena mereka masuk tuh aku tanya-tanya tuh ya karena mereka nyoba di perpustakaan nggak ada hitung-hitungan nih pasti gitu kan. Memang sih nggak ada hitung-hitungan, tapi kita hitung-hitungannya adalah ngelola informasinya gitu loh. Karena kan ada kita ngelola penelitian secara riset kuali, kan itu ada prosesnya juga kan, kayak gitu sih. Hitung-hitungan cuma itu kan dok. Karena kita tugasnya hanya ya udah sebagai yang menjaga buku tersebut, yang mengelola buku tersebut, terus memasarkan informasi gitu ya, menyebarkan informasi tersebut kepada orang lain. Oke, ada nggak sih pesan yang mau kamu sampaikan buat mahasiswa perpustakaan lainnya atau mungkin calon mahasiswa yang mau masuk ke jurusan perpustakaan? Kalau kamu mau nyampein, boleh. Oke, pesan aku tuh kalau di prodi perpus tuh lingkungannya sangat baik, terutama di Widyatama gitu kan. Walaupun misalkan kehitung jari orang-orangnya, tapi di sana tuh kebentuk lah gitu loh karakter kamu tuh mau lanjut kemana gitu loh. Terutama kalau dosen-dosen misalkan kamu merasa bingung gitu harus kemana dan kemananya, tenang kok. Di perpustakaan itu materinya mencakup semuanya yang apa kamu bingungkan gitu loh. Karena istilahnya materi-materinya itu linear gitu loh. Ada kayak mata kuliah fotografi, dokumentasi yang kayak gitu. Jadi ketika kamu udah nemu di mata kuliah ini ngerasa aku enjoy buat ngelanjutinnya,
ya udah lanjutin aja gitu. Memang itu passion kamu gitu. Tapi saran aku kalau di prodi perpus itu jangan memandang hanya sebagai tempat yang dingin gitu loh. Tapi buktikan kalau misalkan kamu di perpustakaan itu jadi tempat yang lebih menyenangkan buat orang lain. Oke, wow, keren banget. Mantap, mantap. Ini by the way udah jadi. Udah jadi lagi. Keren kan, ini sangat ngaco banget. Ini ya filosofinya ini adalah istana kali ya. Ya, istana. Istana yang kita bangun bersama. Betul. Oke, wow, keren banget. Oke, mungkin cukup sekian podcastnya. Sukses terus ya buat Ika. Sama-sama. Sukses selalu dimanapun kamu berada. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak.